Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Aji Samsudin. Saya dari kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 1 Subang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai hubungan kerjasama antara Indonesia dan Swedia, khususnya di bidang ekonomi. Namun sebelum masuk ke topik bahasan, saya akan kenalkan terlebih dahulu negara-negara yang akan menjadi topik bahasan kita nanti. Karena tak kenal maka tak sayang, itu kata peribahasa. Indonesia, negara kita tercinta, negara Republik Indonesia adalah negara di kawasan Asia Tenggara yang populasinya itu 260 juta jiwa, 4 besar negara-negara dunia, kalah sama Amerika Serikat, India, dan Cina saja. Indonesia itu bahasa yang digunakan sebagai bahasa pemersatu adalah bahasa Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia terdiri dari beberapa etnis dan ada sekitar 700 bahasa daerah di Indonesia. Makanya kita membutuhkan bahasa pemersatu untuk bahasa Indonesia. Untuk ibu kota Indonesia adalah kota Jakarta. Selanjutnya ada Swedia, Sweden. Ibu kotanya Stockholm. Swedia ini adalah sebuah negara yang letaknya di Eropa Utara. Pertama itu harus kita ketahui, berbatasan langsung dengan Norwegia Barat dan Finlandia Timur. Untuk populasi, Swedia populasinya menurut Wikipedia mencapai 10 juta jiwa. Agar lebih afdol, sebelum kita masuk ke apa kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara ini, kita harus juga membahas kenapa sebuah negara harus bekerja sama. Jawabannya simpel, karena tidak ada negara yang sempurna, tidak ada negara yang memiliki segalanya. Indonesia barangkali memiliki sumber daya alam yang tidak habis, tapi Swedia memiliki inovasi-inovasi dalam bidang teknologi dan komunikasi. Maka dari itu kerjasama harus dibentuk agar tercipta jaringan saling menguntungkan dari kedua negara. Itu yang harus diketahui. Maka jawaban kenapa negara harus bekerja sama adalah karena negara sejatinya saling membutuhkan. Tuh. Baik, karena kita tadi sudah tahu dua negara yang akan kita bahas, sudah juga diterangkan kenapa sebuah negara harus bekerja sama. Maka sekarang adalah bahasan mengenai kerjasama ekonomi apa yang dilakukan oleh Indonesia dan Swedia ini. Kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia dan Swedia adalah dimulai dengan pertemuan Raja Swedia Carl XVI Gustaf dengan Presiden Joko Widodo di Indonesia. Berdasarkan keterangan resmi kantor Swedia, kunjungan Raja Swedia ke Indonesia tersebut adalah untuk melakukan atau meningkatkan peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Swedia, khususnya di bidang investasi. Menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Swedia sudah menanamkan investasi di Indonesia sudah sejak 5 tahun yang lalu. Dan nilai investasi Swedia sekarang sudah mencapai 12 juta US dollar di Indonesia. Perusahaan-perusahaan dari Swedia seperti IKEA, Electrolux, dan Volvo sudah menanamkan modal di Indonesia sejak dari lama atau sejak dari dulu. Selain di bidang investasi, Swedia dan Indonesia juga sudah atau sedang menjalin kerjasama di bidang energi. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan Menteri Energi Swedia, yaitu Ibrahim Baylan,
ke Indonesia belum lama ini atau Februari lalu. Jika kita menanggapi hal tersebut, kita tentunya dapat menyimpulkan apakah kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Swedia ini bagus untuk Indonesia, untuk negara kita ini. Karena seperti kita tahu, banyak negara asing yang menanamkan modal di Indonesia. Apakah Indonesia dapat mempelajari sesuatu dari hal itu? Tentu saja. Swedia adalah negara besar di Eropa Utara. Negara besar dalam artian bukan areanya, bukan wilayahnya, tapi intelektualnya. Mereka mengerahkan semua bidang, misal akademik dan segala macamnya, dalam menciptakan inovasi. Itu pun harus kita pelajari. Swedia pula sangat baik atau sangat luar biasa dalam pengembangan sampah menjadi energi listrik. Maka dari itu Indonesia pun harus mencontoh apa yang dilakukan Swedia. Indonesia pun harus berdiskusi dengan pemimpin-pemimpin Swedia bagaimana cara melakukannya. Karena ini pun akan menjadi kerjasama yang saling menguntungkan jika kita dapat memanfaatkan hal tersebut. Satu kata terakhir dari saya adalah sebuah negara tidak akan menjadi negara yang utuh jika tidak diulurkan tangan oleh negara lain, tidak didukung oleh negara lain. Indonesia tidak akan jadi Indonesia yang seutuhnya jika tidak didukung oleh negara lain. Maka dari itu, kerjasama antar negara, khususnya di bidang ekonomi, mesti dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.